Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min haula'il arba'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawarta as-samawati wal arda bi nuri syamsik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Baik, sebelum kita memulai pengajian kita seperti biasa, marilah kita bersama-sama membacakan dan meniatkan pahala bacaan kita untuk kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh sahabat-sahabat, kepada tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh ulama, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali kepada Allah, dan kepada seluruh guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, kepada diri kita masing-masing. Dan lebih terkhusus lagi, kita kirimkan pahala bacaan surah Al-Fatihah kita ini kepada pengarang kitab yang insya Allah akan kita pelajari, yaitu kitab Hilyatus Syabab karya Al-Mukarram Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Ahmad Al ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Seperti biasa juga kita akan memulai pengajian kita dengan siapa dari ikhwan yang mau membaca. Baca. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz ala kutubika wa nafatirika minal kibari wal wasfi. Jagalah tasbihmu dan jagakan catatanmu dari cinta dan kotoran. Warattilha fi mawdi'iha tertiban husnan. Dan rapikanlah pada tempatnya secara tertib dan baik. Wala yajuzu laka an tamudda yadaka ila maktabati ghairika. Dan tidak boleh untukmu untuk memanjangkan tanganmu kepada meja yang bukan milikmu. Wala an ta'khudha minha syai'an illa bi'izni sahibiha. Dan janganlah kamu mengambil sesuatu darinya kecuali dengan izin pemiliknya. Ittakhis min sa'atan biqalamika au rishatika wala tamsah huma ya bika. Ambillah penghapus untuk pulpenmu atau mata penamu, dan janganlah kamu menghapus-hapusnya dengan bajumu au sya'rika au kurmusika, atau rambutmu atau songkokmu. Wala tamuskal hibar bisyafataika wala tanhashu biihsanika bilisanika. Dan janganlah kamu menghisap cinta dengan bibirmu, dan janganlah kamu menjilatnya dengan lidahmu. Wahtaris antulawika bilhibari asabi'aka wa idza talawwasta birrokmi anka. Dan janganlah dan jagalah untuk
melumurkan tinta pada jari-jarimu, dan apabila kau melumurkan dengan terpaksa darimu, waksilha fi aqrabi waqtin yumkinuka. 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 Itu di situ yumkinuka ya. Yumkinuka. Perbaiki itu. Yumkinuka. Terus Maka apa? sucilah pada waktu yang lebih dekat yang mungkin bagimu. Terus dari siapa artinya? Artikan sendiri. Ada bantu. Hah? Siapa teman? Oh, beri mana aja? Siapa namanya? Oke. Dari mana lihat kamu? Kamu siapa? Oh, gimana itu bang? Terang. Siapa namanya? Ridwan. Alhamdulillah ada dari penyebat. Coba enaknya itu. Kalau kalau apa membaca menerjemahkan sendiri, coba. Itu eh, secara tidak langsung dia bisa belajar sendiri. Ya, coba dari terjemahannya saja secara tidak langsung itu dia bisa belajar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Alhamdulillah kita masih pada pembahasan tentang apa? Adab-adab di sekolah, adabul madrasah, adab-adab di sekolah, adab-adab madrasah. Ada apa dengan adab-adab di madrasah? Kita kembali lagi, jadi kita terus mengulang. Dikatakan oleh guru ta, wajib bagimu masuk ke sekolah setiap hari fil waktil al mahdud. Apa artinya fil waktil mahdud? Pada waktu yang telah ditentukan, waktu yang telah dibatasi, ditetapkan, ya ditentukan. Kemudian kita harus memenuhi hak-hak guru kita. Apa itu? Ya, diantaranya memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh mereka kepada kita. Tugas apapun itu selama bukan apa? Selama bukan disuruh untuk berbuat dosa, maksiat. Dan selama itu baik. Kemudian dikatakan oleh guru kita, kalau kita memenuhi hak-hak guru kita, kata guru kita itu adalah minal ihtiram, itu bagian dari penghormatan kepada guru-guru kita. Jadi guru-guru kita yang mengajar kita itu memiliki hak. Dan kalau kita berbicara tentang hak, maka itu bersanding dengan yang namanya kewajiban. Guru mempunyai hak, berarti ada kewajibannya santri, ada kewajibannya murid. Apa haknya guru? Ya, haknya guru itu kita berlaku baik, harus diperlakukan secara baik, kemudian dihormati, kemudian beradab, harus diadabi, begitu, berlaku baik. Kemudian apa kewajiban santri atau kewajibannya pelajar? Ya kita berkewajiban untuk berkewajiban apa? Untuk menghormati guru. Jadi ada yang dihormati, ada yang menghormati. Paham? Dan begitu pula sebaliknya. Kalian punya hak sebagai seorang pelajar, kalian memiliki sebuah hak, beberapa hak bahkan, dan bagi guru memiliki beberapa kewajiban kepada kalian. Apa haknya kalian sebagai pelajar?
diajar. Hak kalian sebagai pelajar diajar. Kemudian kewajibannya guru apa? Mengajar. Kemudian al-muhafadzatu 'alal awqatil madrasah, menjaga waktu-waktu sekolah. Maksudnya apa? Ya, setiap ada waktu-waktu yang ditentukan oleh sekolah, ditetapkan oleh sekolah. Ini waktu belajar, ini waktunya istirahat, ini waktunya berkegiatan ini dan lain-lain sebagainya. Itu apa? Dalilun 'alal ijtihad. Itu tanda-tandanya orang yang bersungguh-sungguh. Dalilun 'alal ijtihad, itu tanda kesungguhan. Kemudian wa ta'akhkhuru anha dalilun 'alal kasal. Terlambat dari waktu-waktu tersebut yang telah ditetapkan itu tanda-tandanya kemalasan. Apalagi kalian di sini lingkungan pondok. Jadi bukan hanya waktu-waktu yang berkaitan dengan sekolah saja. Sholatmu, kemudian waktu tidurmu, istirahat. Gitu. Jangan sampai ada yang terlambat istirahat supaya bisa bangun cepat, bangun lebih segar, dan bangun lebih siap. Kemudian min husnil adabi an tadkhulal madrasata likulli hudu'in wa sakinah. Hendaklah itu termasuk dari baiknya adab, bagusnya adab itu pergi ke sekolah, masuk ke sekolah itu dengan tenang, diam dan tenang. Kemudian wa an tuhafidhu ala adabiha wa nidhamiha. Kemudian kita berhak atau wajib menjaga adab-adab kita di sekolah, kemudian menjaga peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ada peraturan-peraturan di sekolah, ya, pondok, jangan kita langgar. Harus kita jaga. Kemudian, idza jaa waktu darsi fajlis fi mahallik bila dhadha wala ghadha. Kalau datang sudah tiba waktu belajar seperti sekarang, ya, duduklah di tempatmu. Bila dhadha, tanpa apa dhadha? Kebisingan. Ghadha berkerumun, ya. Karena berkerumun juga dapat menimbulkan kebisingan. Ini harus jadi perhatian bagi kalian kalau misalnya mulai pengajian. Paling tadi ada Ustadz musolat. Coba duduklah dengan tenang, ambil mejamu. Jangan dibanting. Jangan dibanting. Wajtanib al-ihtizaz wa dhihka wal kalam. Dan jauhilah apa itu al-ihtizaz? Apa al-ihtizaz? Banyak bergerak, ada gerakan-gerakan tambahannya. Apa pekan lalu aku bilang itu? Lagi duduk santai tenang-tenang temannya, tiba-tiba dia berguling-guling di samping. Itu bikin orang salah fokus. Jangan ya. Tidak ada di sini yang berguling-guling. Kemudian wadhihka, tertawa. Ya, kalau ada misalnya sesuatu hal yang lucu misalnya dari gurumu, ya tertawalah. Tapi itu tertawa itu manusiawi ya. Cuman kalau sampai mengganggu orang, nah itu sudah melanggar. Jangan. Itu sudah munafin lil adab. Itu sudah kurang adab. Ya, karena sampai mengganggu orang. Kemudian wal kalam, dan berbicara. Wan tabih daiman lima yulqihi alaikal muallim. Nah, perhatikanlah selalu apa yang disampaikan gurumu kepadamu. Misalnya disuruh kamu tulis ini di atas. Kamu apa tadi suruh kujelaskan ini? Harus siap. Bagaimana caranya supaya siap? Disuruh sama guru langsung siap. Nah, perhatikan apa yang disampaikan sama guru. Paham? Wala tasghal nafsaka bi syai'in akhar, dan janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan sesuatu yang lain. Ya, fokus belajar. Ya, coba latih diri kalian untuk fokuskan diri pada satu tempat, pada satu waktu. Kalau waktu dan tempat tersebut untuk belajar, fokuskan dirimu di situ dulu. Ya,
fokuskan otakmu, fokuskan pikiranmu, matamu, pokoknya indera, panca inderamu itu fokuskan untuk belajar. Ya, kalau ada pikiranmu, oh nanti sudah kak belajar, mau kak bikin ini, nah itu nanti intinya fokus dulu belajar supaya tidak terpecah pikiranmu, menjelaskan guru yang lain juga mau pikir. Nah itulah yang membuat kalian tidak bisa paham apa yang disampaikan sama gurumu. Fokus. Kemudian, ya, coba baca. Baca. Nah, خلاص. Hafiz ala kutubika wa dafatirika min al-hibr wal wasf. Apa artinya? Nah, temanmu bilang, jagalah atas bukumu apa dan catatan-catatanmu minal hibr wal wasakh, dari tinta dan kotoran. Ya, kalau kalau hafiz ala kutubika, lebih tepatnya bukan atas. Bisa langsung saja mengartikan jagalah kitab-kitabmu dan catatan-catatanmu. Atau yang lebih tepatnya lagi, jagalah kitab-kitabmu dan buku-bukumu. Daftar itu buku yang apa ya? Ada ininya. Seperti itu, buku catatan gitu. Gitu. Karena kalau buku catatan, ya apapun itu buku bisa dipakai mencatat. Di sini lebih khusus ke ya buku yang biasa kalian pakai. Kalau kutub di sini ya kitab-kitab, maksudnya seperti kitabmu itu Hilyatus Syabab, kitab pengajian itu. Apa yang harus kita jaga? Jaga dari apa? Tinta dan kotoran. Nah, jadi ada misalnya satu kosakata baru, hibrun. Apa artinya hibrun? Tinta. Ya, insya Allah kalian tidak akan lupa itu karena sering sekali mau pakai di sini. Spidol bertinta. Nah, kalau biasa itu guruku bilang, misalnya dia suruh mahasiswa ambil khud qalamal hibr, ambil pulpen tinta, maksudnya spidol, qalam hibr. Kemudian apa lagi? Teruskan. Temanmu bilang, berkata, rattibha fi mawdi'iha tartiban husna, dan apa tadi? Dan rapikanlah pada tempatnya dengan rapi dan baik. Begitu. Nah, coba diperbaiki ya. Dan warattibha fi mawdi'iha, dan susunlah pada tempatnya tartiban husna, dengan susunan yang baik. Ya, bukan dan baik ya, karena tidak ada waw di situ. Tartiban husna, dengan susunan yang baik. Kram, kenapa? Sakit? Tidak aja. Mana kitab? Ada di kitab? Rattibha fi mawdi'iha tartiban husna, dan susunlah atau aturlah, dan susunlah dan aturlah, terserah mau pakai yang mana, dan susunlah dan aturlah pada tempatnya fi mawdi'iha, di tempatnya atau pada tempatnya, tartiban husna, dengan susunan yang baik. Saya bilang tidak apa-apa, itu sebenarnya sudah benar, tinggal mau dikasih benar sedikit. Tapi setidaknya dia mengerti apa yang dimaksud. Ya intinya apa? Ya rapikan bukumu, taruh di tempatnya, taruh pada tempatnya. Susun baik-baik, jangan dikasih tercecer. Itu yang bikin hilang kitabmu. Kemudian, nah, lanjutkan. Wala
Nah, apa artinya? Nah, kelas. Wala yajuzu laka an tamudda yadaka ila maktabati ghairik. Wala yajuzu laka, dan tidak boleh bagimu. Nah, ini kebetulan kalian pakai meja tuh. Dan tidak boleh bagimu an tamudda yadaka, memanjangkan tanganmu. Maksudnya di sini kasih menyeberang tanganmu. Kasih menyeberang kemana? Ila maktabati ghairika. Kemana ini? Ke meja yang ada di sebelahmu. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Karena masing-masing mempunyai ruang hak. Ya, kalau ada temanmu nak pakai meja, nak pakai misalnya meja apapun itu, kalau nak pakai meja, sekali kalian duduk di sampingnya, nah jangan sekali-sekali kalian memanjangkan tanganmu atau apa istilahnya, iseng-iseng, gabut. Mau dibilang gabut? Kuker. Mau dibilang kuker kah? Apa dibilang kuker? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Kasih panjang tangannya, nah cukit-cukit temannya di sebelah, nah kasih gele-gele temannya, itu dibilang orang kuker, kurang kerjaan. Dan bisa jadi termasuk apa? Dalilun alal apa? Alal kasal. Itu tanda-tandanya kemalasan. Ya, karena malas mendengarkan guru, akhirnya ngeganggu temannya, bikin kesibukan yang baru. Apa kesibukanmu? Kesibukanku mengganggu temanku. Nih. Jangan ya. Kalau belajar, ya sibuklah belajar. Jangan sibuk mengganggu teman. Kemudian apa lagi? Teruskan. Nah, terus artinya? Nah, itu sudah betul ya. Dan janganlah kamu mengambil sesuatu apa? Janganlah kamu mengambil sesuatu darinya illa biizni pemiliknya, sahibiha, pemiliknya. Jadi sahib itu artinya pemilik atau yang punya. Jadi kalau misalnya rumah, apa dibilang kalau rumah? Yang punya rumah apa bahasa Arabnya? Nah, sahibul baiti. Kalau yang punya kamar, sahibul ghurfa. Kalau yang punya pena, sahibul qalam. Itu ya, kalau misalnya oh ini pemiliknya ini, sahibu hadza, pemiliknya ini. Tinggal mau ganti mau pakai apa di situ, kata apa. Paham? Tidak boleh bagimu mengambil sesuatu apapun itu kecuali atas izin pemiliknya. Ya, jangan tiba-tiba, ih bagusnya penanya, langsung ambil. Ih bagusnya penghapusnya, lucu. Nah, itu biasa ya. Saya itu kadang berpikir ada orang suka dengan barang dikarenakan lucu. Kadang saya pikir kalau lucu kenapa tidak ketawa? Ih, oh, coba apa kalau biasa itu ada di video, coba dipikirkan secara logika. Ada pernah waktu di rumahnya nonton itu video. Coba dipikirkan secara logika bagaimana caranya bisa memasukkan ini 1 juta untukmu. Ya sudah nih. Apa tadi bilang guru itu? Tidak boleh apa? Wala ya apa itu? Wajitanib al-ihtizaz wadihka. Ya, kalau lucu tertawa boleh, tapi jangan sampai mengganggu. Apalagi bikin orang salfok. Apalagi gurunya dibikin salfok. Itu ya. Jadi jangan. Kalau ada sesuatu melihat bagus, wih menarik ini kulihat. Apa yang bilang, ih lucunya. Itu jangan.
Jangan mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Ya, biasakan dirimu jangan sekali-sekali mengambil, dan kalau bisa jangan menyentuh, bahkan menyentuh, apalagi mengambil ya sesuatu yang bukan milikmu. Karena setiap barang, apalagi makanan yang kau makan bukan milikmu, tidak mau tahu siapa miliknya, masuk ke dalam tubuhmu menjadi darah daging, tidak ada yang lebih pantas kecuali api neraka. Itu bahayanya itu. Ya, kecuali kalau kau minta kehalalannya kepada yang punya itu barang atau yang punya itu makanan. Datangi yang punya, misalnya ada mangga melihat di pinggir jalan, langsung mencabut. Besar sekali mangganya, harum. Langsung memakan, dan mau tahu yang punya. Oh, setiap daging, darah yang tercipta tumbuh di dalam tubuhmu itu dari mangganya itu, yang dari mangga yang mau makan, yang tidak mau tahu siapa punya itu, tidak ada yang pantas baginya kecuali api neraka yang harus membakarnya baru bisa suci. Makanya ingat-ingat memang, sampai ada di antara kalian sini sudah makan snacknya temannya, misalnya ada snack tersimpan di atas kasur, menarik untuk dimakan, menarik untuk diambil. Mau ambil, mau makan betulan, cepat-cepat cari yang punya nih, cari yang punya itu snack, cari yang punya itu makanan, minta kehalalannya sebelum kalian meninggal, dan tidak ada yang bisa menghapus atau membakar itu dosa-dosa dagingmu itu, dosa-dosa makanmu itu, kecuali api neraka. Ya, ingat-ingat memang, minta maaf, pernah ku makan ini, pernah ku ambil inimu, pernah ku makan inimu tanpa izin. Kalau dia kasih halal, alhamdulillah. Kenapa beralih ke makanan? Nah, kemudian lanjutkan. Ittahid. Ya. Apa? Hmm. Nah, ittahid mimsahatan, ambillah penghapus. Ittahid, ambillah mimsahatan. Apa artinya mimsahatan? Ya, sudah menerjemahkan. Terjemahkan. Ittahid mimsahatan, ambillah penghapus di qalamika, untuk apa? Untuk apa ya? Untuk apa? Di qalamika. Untuk untuk apa, Ikram? Pulpenmu. Ya. Untuk siapa namanya? Untuk apa? 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 Pulpen. Oke. Betul. Betul atau tidak? Kenapa Anda yakin dengan jawabanmu? Hah? Ya. Apapun itu ya, alat yang dipakai menulis. Au risatika. Apa itu riset? Apa tadi bilang? Hah? Mata pena. Risa itu uh, pernah melihat orang menulis pakai kuas atau bulu. Pernah. Kalau saya tidak pernah kulihat secara langsung, cuman kulihat di kartun. Judul kartunnya Tom and Jerry. Dia menulis pakai bulu. Zaman dulu itu orang menulis pakai bulu. Begitu. Bulu atau kuas. Boleh. Wala tamsahuma,
dan janganlah kamu menghapus keduanya. Keduanya di sini apa nih maksud keduanya? Qalamika sama risyatika. Ada sini namanya risyatika. Nah, tidak boleh menghapus keduanya dengan apa? Bisiyabika. Apa artinya bisiyabika? Dengan pakaianmu. Nah, jangan menghapus pakaianmu, ada menulis sesuatu, pensil kah atau pulpen, kalau langsung hapus begini. Itu merepotkan diri dan bisa jadi membuang-buang lagi uangnya orang tuamu, karena pasti mau suruh lagi beli baru. Lama bajuku kotor, karena bisa kotor, nah kena tinta. Bukan nak kena tinta karena kau yang kasih kena, jadi beli baru lagi. Au syarika, atau rambutmu. Kalau saya selama aku hidup tidak pernah kuliah orang menghapus tulisannya pakai rambut. Ada sini, barangkali akhwat, mungkin karena akhwat rambutnya panjang, akhirnya mau kasih misalnya rambutnya ke belakang terus segini. Nak kasih gini. Pernah ambil rambutnya mau nak kasih gini. Pernah ada kau orang menghapus pakai rambut? Akhwat, ada pernah orang menghapus pakai rambut? Atau selama menghidup pernah menghapus pakai rambut? Saya pribadi ya mulai ku TK sampai SD satu kelas dengan akhwat, sejauh ini belum pernah kulihat teman-temanku itu yang perempuan menghapus tulisannya pakai rambut. Ya wallahu alam ya. Barangkali ada sampai guru tak mencantumkan syarun di sini rambut. Barangkali ada. Tapi kalau saya pribadi belum pernah kuliah. Ya. Dipikirkan pun secara logika. Kayaknya agak lucu, ya. Menghapus dengan rambut. Ya jangan ya. Itu namanya mengotori diri. Kemudian auturbusik dengan apa? Dengan songko. Turbus itu songko, ya kalau di kita sepertilah songko nasional, kayak itu yang mau pakai. Itu turbus. Ya. Jangan menghapus dengan apa tadi? Dengan siap, dengan pakaianmu, kemudian rambutmu, kemudian turbus, songko. Songkomu, pecimu. Tapi jujur saya penasaran dengan ini. Menghapus dengan rambut. Menarik. Kemudian lanjut. Hmm. Wala, sudah betul ya? Wala tamussal hibara. Dan janganlah kamu menghisap hibra. Apa artinya hibra tadi? Tinta. Bisa pataika. Apa artinya? Dengan kedua bibirmu. Syafataika. Itu artinya dua di situ, dua bibir. Dibuang nunnya, kemudian dikasih masuk kaf. Khotob. Aslinya di situ bisa fataini. Tapi karena mau sandar dengan domir, dibuang nunnya, kemudian dikasih masuk domir. Artinya bisa fataika. Ya. Janganlah kamu menghisap tinta dengan kedua bibirmu. Ini juga yang membuat saya cukup heran. Sejauh ini juga saya belum pernah melihat orang menghisap tinta. Ada yang pernah di sini lihat temannya hisap tinta? Oh, ternyata banyak ya. Berarti saya yang kurang pengalaman. Tapi
Kira-kira kenapa? Kenapa ada orang hisap tinta? Hah? Oh, apa? Hmm, kalau bayanganku saya di sini, kan di sini maksudnya tintanya di sini karena sudah di buku. Dia hisap di buku. Kalau saya bayanganku di situ. Oh, maksudnya di sini. Oh, kalau yang seperti itu sering saya lihat sering. Cuman bayanganku di sini dalam pikiranku itu tinta yang sudah ada di buku. Barangkali tintanya tumpah, mau hapus, tidak ada penghapusnya. Akhirnya dia pakai alternatif yang lain. Dia gunakan bibirnya. Akhirnya secara tidak langsung dia memakai lipstick warna hitam. Kemudian, ini kalau yang menghisap mungkin oke lah. Tapi yang setelahnya ini, wala talhashu bilisanik. Apa artinya talhas? Menjilat. Wala talhashu, dan janganlah kamu menjilatnya. Menjilatnya apa? Menjilatnya di sini menjilat tinta al-hibra bilisanik dengan lidahmu. Hmm, ini juga. Kalau saya ya, kalau saya pribadi sejauh ini yang saya jilat itu cuma kertas. Waktu SD, sering sekali itu kalau mau robek kertas pasti dijilat. Ada sini masih gunakan metode itu, merobek kertas dengan cara menjilat kertas. Ya. Apalagi kalau kertas mungkin masih masih masuk akal. Ya walaupun masih bisa dirobek dengan cara apa ditaruh penggaris terus ya dirobek atau dikasih apa dikasih apa namanya tuh ya ditindis-tindis sampainya tipis sekali supaya gampang robek ya. Tapi kalau menjilat tinta saya tidak kepikiran untuk menjilat tinta. Ada sini pernah menjilat tinta? Kenapa menjilat tinta? Kenapa tinta dijilat? Itu berbahaya ya. Jangan menjilat tinta. Cukup es krim yang dijilat pun, bahkan es krim sekalipun, kalau saya kalau saya pribadi juga memakan es krim dengan cara tidak dijilat. Iya serius. Saya kalau makan es krim tidak menjilat gitu. Aku gigit baru ya sudah di dikunyah-kunyah saya dalam mulut. Ya tapi tidak digigit langsung, pasti ngilu. Maksudnya ya setidaknya dikasih masuk dalam mulut, dikasih diam, apa di apa istilahnya tuh orang di, di bukan di emut. Kalau 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 di kalau di emut itu masih di luar ya sudah mengambil di apa dikikis-kikis. Kalau saya tidak digigit terus apa istilahnya tuh di ya seperti seperti orang makan gula-gula. Ya kan tidak ada orang makan gula-gula langsung telan. Pasti dikasih dikasih cair dulu di dalam mulut. Ya. Jadi sebenarnya yang mana cocok? Karena kan itu gula-gula ditunggu pasti pasti ada ke di antara kalian sini makan gula secara normal ya. Kalau secara tidak sengaja mungkin pernah kejadian kasih masuk gula-gula langsung tertelan. Saya gula-gula relaksa langsung telan ditelan bulat-bulat. Hmm. Ya, pasti kalau kita memasukkan gula-gula permen di dalam mulut kita pasti dikasih cair dulu sampainya mencair baru ditelan. Tapi sering orang mengatakan makan gula-gula. Jadi yang sebenarnya itu yang betul apa? Memakan atau meminum. Karena yang kita telan kan cairan. Nah,
Atau memang ada, ya oke lah, ada gula-gula yang dikunyah. Seperti gula-gula yupi, gula-gula karet dikunyah, dimakan. Ya, tinggalkan gitu. Intinya tidak boleh menjilat menjilat tinta. Seperti yang saya bilang juga tadi, persoalan es krim. Tapi coba bayangkan kalian memakan es krim dengan cara menjilat-jilat. Tidak lain-lain jimu rasakan. Bayangkan kami ini es krim, mau jilat-jilat, mau kikis-kikis itu es krim dengan lidahmu. Saya yakin kayaknya tidak begitu cara memakan. Pasti pasti mau gigit, kemudian dikasih masuk. Ya kalau digigit pasti masuk dalam mulut, kemudian dikasih cair, baru ditelan. Tapi tinta jangan ya, jangan menjilat tinta. Apa tadi yang pertama, wala tamusul hibra, dan janganlah apa? Menghisap tinta dengan kedua bibirmu, dan janganlah kamu menjilatnya dengan lidahmu. Terus lanjutkan. Hmm. Apa tolawit apa artinya? Terus nah, wah tarif, dan berhati-hatilah, antulawitha bil hibri, berhati-hatilah bil hibri, antulawitha bil hibri asabi'aka, berhati-hatilah melumuri kan mau bilang kan? Melumuri. Nah, melumuri jari-jarimu dengan tinta. Wa idza talawwasta birragmi, dan jika kamu melumurkan dengan terpaksa, melumuri apa jarimu dengan tinta, birragmi dengan terpaksa, ya. Wagsilha fi aqrabi waqtin yumkinuka, bersihkanlah jari-jarimu pada waktu dekat yang memungkinkanmu. Bersihkanlah atau cucilah jari-jarimu pada waktu dekat yang memungkinkanmu. Ya, barangkali di sini apa ya? Mau menulis pakai apa? Mau menulis pakai jarinya. Akhirnya nalumuri secara terpaksa, nalumuri eh, tangannya dengan tinta. Ya, menulis pakai jarinya. Tapi tetap berhati-hati. Kata Andi Gurupta, berhati-hati. Kalau misalnya terpaksa, ya cucilah. Misalnya kalau yang dimaksud guru tas ini fi aqrabi waqtin yumkinuka, pada waktu dekat yang memungkinkanmu, ya misalnya jam istirahat kah? Jam berapa sini jam istirahat? Jam 10. Jam berapa? Sudah azan ya? Sudah azan.
Ya, saya kira itu yang sempat kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari apa yang kita baca? Pertama, kata guru tak, jagalah kitab-kitabmu. Ini terutama bagi santri yang baru. Jaga kitab-kitabmu. Sudah ada semua kitab bukan? Sudah. Nah, itu kata guru tak, jaga kitabmu. Kemudian apa lagi? Wadafatirik, buku-buku catatanmu. Nah, ya, jagalah dari kehilangan, dari apapun itu. Nah, kalau di sini kata Negorota dijaga dari apa? Minal hibri wal washi. Dari apa? Dari tinta dan kotoran. Warattibaha fi maudhi'iha tartiban husna, dan susunlah atau aturlah pada tempatnya dengan susunan yang baik. Terbaik ya. Jadi tartiban husna dengan susunan yang baik, bukan susunan dengan apa? Dengan apa tadi? Yang kalau yang mengartikan apa? Secara tertib dan baik. Ya, itu la ba'sa, tidak apa-apa. Setidaknya kalian tahu paham apa yang dimaksud. Ya, dengan susunan yang baik. Kemudian, nah ini larangan. Wala yajuzu laka an tamudda yadaka ila maktabati ghairika. Apa artinya? Apa artinya, weh? Wala yajuzu laka an tamudda yadaka ila maktabati ghairika. Tidak boleh bagimu memanjangkan tanganmu, kasih menyeberang tanganmu. Kemana? Ke maktabati goirika, kepada meja yang bukan punyamu atau meja yang tidak mau pakai, meja yang bukan kalian pakai. Ini seperti posisi kalian kan, ini sedang belajar, masing-masing punya meja, masing-masing memiliki atau memakai meja. Jangan sekali-sekali kasih menyeberang tanganmu ke mejanya temanmu. Kemudian wala anta kuda minha syai'an illa bi'idni sahibiha. Apa artinya? Dan janganlah dan janganlah kamu mengambil sesuatu darinya, maksudnya ya dari siapapun itu, dari temanmu, entah di sampingmu ke, samping kanan atau kiri, belakang, depan, ya sekitarmu lah. Apa yang tidak boleh diambil? Sesuatu, apapun itu, yang bukan milikmu, kecuali dengan izin sahibiha, izin pemiliknya. Seperti tadi saya bilang, mulia pulpenmu dulu. Pulpenku. Terus mulia lagi pulpennya. Lebih cantik pulpennya daripada pulpenku. Kemudian terdorong tanganmu, gatal tanganmu, apa mau pegang atau kalian mau pakai itu pulpen, ya boleh kalian pakai kalau diizinkan, boleh dipakai kalau diizinkan, itu pun minta izin dulu. Jangan dipakai dulu. Itu ini juga biasa ini terjadi ya, bahkan semasa saya pondok ada itu biasa. Ya jangan sampai ada di antara kalian jadi dia itu pakai dulu, pakai dulu baru dia bilang, ku pinjam pulpenmu nak. Coba itu tidak baik itu, ya. Pakai dulu baru minta izin, itu mencuri itu. Jadi usahakan minta izin dulu. Ustaz, bagaimana kalau enggak ada orangnya mau ku pakai? Jangan, tidak usah pakai. Tidak usah pakai. Ya. Apalagi kan banyak juga temanmu, masa satu-satunya itu teman, tapi yang lain ku bombe Ustaz. Urusan itu masalahmu itu. Kenapa bisa mau bombe temanmu? Jangan ada buku bombe. Apalagi sampai mungkin ambil sengaja curi barangnya temannya karena bombe. Itu jangannya, double dosamu itu, double, ya.
double dosamu. Pertama, mau benci orang, hasad kepada orang, ya, mungkin kau iri. Yang kedua, mau ambil lagi barangnya tanpa izinnya, mencuri. Nah, itu. Kemudian ittakhid mimsahatan liqalamika au risatika. Ambillah penghapus untuk apa? Pulpenmu atau alat tulismu au risatika, atau ya itu tadi saya bilang risa itu seperti misalnya ada itu ya bulu atau kuas itu dia bisa pakai orang menulis. Kemudian wala tamsahuma bisiyabik. Apa artinya? Janganlah kamu menghapus keduanya, maksudnya itu kolammu, tinta yang dihasilkan dari kolammu atau risatika bisiyabik dengan bajumu. Ya, jangan dihapus dengan bajumu. Au syakrika, atau rambutmu. Au turbusika, atau songkokmu. Kemudian wala tamussal hibara bisyafataika, dan janganlah kamu menghisap tinta dengan kedua bibirmu. Wala talhashu bilisanik, dan janganlah kamu menjilatnya dengan lidahmu. Wahtaris antulawitha bilhibri asabi'aka, dan berhati-hatilah kamu melumuri jari-jarimu dengan tinta. Idza talawwasta birrokmi, kalau kau terpaksa lumuri jari-jarimu dengan tinta, mungkin kasihan tidak ada alat tulisnya, tinta jena punya, akhirnya nak celup tangannya di tinta, apa pakai menulis. Apa lucu? Ada biasa begitu ya. Bayangkan, siapa yang tahu, bahkan dia menulis pakai air liurnya. Jangan jijik. Itu kisahnya seorang ulama itu. Siapa? Coba. Bukan dengan tinta loh. Dengan air liur. Bayangkan. Ya kan bisa terbaca. Bagaimana caranya terbaca? Ya lebih gelap sisi yang dibasahi dibandingkan yang tidak dibasahi. Coba kayak ini tisu basahi, ludahi, pasti kelihatan basahnya ludahmu itu. Apalagi kalau ludahnya ada toppingnya. Ada itu biasa ludah warna kuning. itu tinta kuning. Jangan menjilat apa tadi, kalau kau terpaksa melumuri tanganmu dengan tinta, ya kata negara tak waksilha fi aqrabi waqtin yumkinuka, cucilah pada waktu dekat yang memungkinkanmu. Ya, itu saja. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbuna. A'udzu bika min syarri ma sana'na wa laka min qalina wa naqulu laka bi min afdalina kunna wa laka min Allahumma fir lil muslimin innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa qadil hajat. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazani wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasali wa na'udzu bika min al-bukhl wa na'udzu bika min ghalabatil rijal. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha
ومن نفس لا تشبع من دعاء إلا يسمع ومن حول الأرض. اللهم نور قلوبنا بذكرك كما في السماوات والأرض بنفسك. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi pada pekan selanjutnya dan ya, disiapkan bacaannya. Kita akan masuk ke bab yang baru. Ad-Darsus Tsalits Asyar, adab yang ke-13, pelajaran yang ke-13, al-adabu mal muallim. Apa artinya? Adab-adab terhadap kita akan lanjut ke depan. Allahul musta'an wa lituklan wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun cukup. Turun. Semakin. Dari